Kalau kita bicara tentang makanan yang halal, ya, maka ulama menyebutkan adalah makanan yang paling tidak dia lepas dari 4 sebab keharaman. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita buka majelis kita dengan meniatkan secara khusus selama kita berada di masjid ini, kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid selama saya berada di masjid ini karena Allah. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita bersama-sama tadi telah membaca 3 ayat dari 168 sampai 170 dari suratul Baqarah. Alhamdulillah. Tidak terasa jamaah sekalian, walaupun kita tidak bisa bermajelis secara intizam sepenuhnya, artinya berurut-urutan setiap minggu, cukup sering kita terputus, ya. Dan itu adalah taksir atau karena faktor saya pribadi, ya. Tapi ala kulli hal tidak terasa sudah 168 ayat, ya, 167 ayat dari suratul Baqarah yang telah sama-sama kita baca di tempat ini. Mudah-mudahan setiap majelisnya membawa berkah untuk kita semua, menambah ilmu dan kefahaman kita, mendorong kita untuk lebih mendalami kitab suci kita yang merupakan mukjizah khalidah, yaitu mukjizat yang kekal seumur dunia, ya. Satu-satunya mukjizat yang masih tersisa dari ribuan mukjizat yang Allah Ta'ala turunkan kepada para nabi dan rasul. Allah Ta'ala sisakan sebagai hudal linnas subayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk untuk kehidupan kita, sebagai tuntunan dalam keseharian kita. Itulah kitab suci Al-Quran. Kita baca ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini nida likafatil insan li jami'in nas. Jadi panggilan ini adalah panggilan untuk semua manusia tanpa kecuali, apapun bangsanya, apapun budayanya, bahkan apapun agamanya. Allah Ta'ala memanggil mereka semua, memberikan petunjuk kepada mereka semua, karena apapun budaya manusia, apapun bangsanya, bahkan apapun agamanya, penciptanya itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, kulu, makanlah, mimma, dari apa-apa makanan, fil ard, di bumi, halalan thayyiba, yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya ia, yaitu syaitan itu, lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Kenapa dia musuh yang nyata? Nah, disebutkan dalam ayat berikutnya, innama ya'murukum bis-su', innama,
bahwa pekerjaan syaitan itu terbatas, ya. Tidak lebih dan tidak kurang. Innama itu ada hasrin, artinya tidak lebih tidak kurang. Yang dilakukan oleh syaitan itu dengan beragam tingkah polahnya, sesungguhnya maknanya sama. Apa itu? Ya'murukum, dia itu hanyalah tidak lebih tidak kurang memerintahkan kalian bisu, agar berbuat jahat, wal fahsya, dan berbuat keji, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan dia juga mendorongmu untuk mengatakan apa yang tidak kau ketahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, ayat ini merupakan tuntunan kepada kita semua di dalam menjalani kehidupan, tuntunan yang berlaku dalam keseharian kita, karena memang menyentuh sesuatu yang melekat dalam kehidupan kita, siapapun itu, melekat pada kehidupannya, siapapun itu, dimanapun dia tinggal, apapun jenis kelaminnya, apapun bangsanya, dia pasti melekat dengan apa yang ada di dalam ayat ini. Tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia semuanya, ya, agar kita mengkonsumsi atau makan makanan yang halalan thayyibah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan manusia di sini? Kok tidak hanya orang beriman, ya? Ada ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ada beberapa ayat setelah ini. Wahai orang-orang beriman, makanlah makanan-makanan yang baik. Di ayat itu nanti akan kita sampai ke sana, Allah memberikan perintahnya kepada orang-orang beriman. Tapi kok di ayat ini Allah sampaikan perintah ini kepada semua manusia, tidak peduli apapun agamanya, dimanapun dia tinggal, budayanya seperti apa, perintah ini berlaku untuk dia. Kenapa? Nah, kata ulama, karena memang cara mengkonsumsi makanan yang baik atau mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban itu sesungguhnya bukan hanya kebutuhan orang beriman, tapi itu juga adalah kebutuhan dari semua manusia. Semua manusia sesungguhnya membutuhkan makanan yang baik, makanan yang halal. Nanti kita simak bagaimana penjelasan para ulama tentang halalan thayyibah. Semua orang, kalau dia benar-benar ingin hidup yang baik, dia membutuhkan tuntunan ini. Bukan hanya orang Islam. Karena itu di sini Allah menggugah kesadaran manusia. Hai manusia, kalau kamu ingin hidupmu baik, maka diantaranya konsumsilah makanan-makanan yang baik. Apa makanan yang baik itu? Halalan thayyibah. Nah, di sini para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan halalan thayyibah adalah maf'ul dari kulu. Makanlah apa yang dimakan, halalan thayyibah. Tidak disebutkan al-fawakih, buah-buahan, al-khudrawat, sayur-sayuran, al-luhum, daging, al-hubub, biji-bijian, tidak disebut. Karena itu akan berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau kita di Indonesia makanannya padi, kalau orang di Eropa makanannya gandum. Kalau orang di Cina misalnya, banyak di antara mereka suka vegetarian, al-khudrawat, sayur-sayuran. Tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara spesifik tuntunannya. Tapi yang Allah ta'ala sebut adalah sifat dan karakteristik dari makanan itu. Yang pertama halalan. Halalan, kalau kita lihat dari bahasanya bapak-bapak, saudara-saudara, kata halal itu
dari makna diddul aqd, lepas dari belenggu. Jadi inhalla minal aqd, lepas dari belenggu. Jadi seakan-akan ya, segala sesuatu yang namanya yang halal itu membuat kita lapang dalam hidup. Itu halal. Jadi kalau kita mau tahu, kadang-kadang kalau kita bingung ya, dalam beragamnya fatwa orang, beragamnya pandangan, lalu kita ingin tahu sesuatu itu sesuatu yang baik atau enggak, sesuatu yang halal atau haram. Di antaranya kata Rasul SAW, kalau tidak ada dalam Al-Quran hadis, maka istafti qalbak, tanya hatimu. Kalau sesuatu itu membuat kita rasanya berat sekali, membuat kita terbebani ya, membuat kita tidak bisa tidur, membuat kita resah dan gelisah, lebih baik jauhi. Karena yang namanya yang halal itu selalu melepaskan kita dari belenggu. Di antara makna halal juga adalah halla fil makan idza nazala. Kalau orang misalnya tinggal di suatu tempat, halla fil makan, seakan-akan dia turun dari kendaraan, dia berdiam di situ. Maka di antara tunjukan dari makna halal itu adalah mantap dan tidak ada keraguan. Ibaratnya kalau orang musafir cari rumah atau cari tempat tinggal, dia keliling, dia ketemu satu tempat, lalu dia diam di situ, plek, tinggal buat rumah, lalu dia kerasan betah, itu halal fil makan. Jadi kata halal itu menunjuk kepada makna mantap, tidak ada keresahan, tidak ada keraguan. Itu dari bahasa. Jadi di dalam makna halal itu ada makna lapang ya. Apa bahasa kita tuh los ya, apa tuh bahasa Sasaknya tuh, apa ya, lempeng didapatin dah gitu ya, ndak ada berat-beratnya, lapang saja. Yang kedua menunjukkan mantap, ndak ada keraguan. Itu secara bahasa menunjuk. Nah, secara istilah apa itu halal? Halal itu adalah sesuatu yang diddul haram, yang lawan daripada yang haram ya. Nah, kalau secara spesifik lebih lagi dikhususkan ya, kalau kita bicara tentang makanan yang halal ya, maka ulama menyebutkan adalah makanan yang paling tidak dia lepas dari 4 sebab keharaman. Pertama, ya, sesuatu itu dikatakan haram, pertama adalah lizatihi, zatnya memang haram. Kita tidak boleh makan darah ya, daman masfuhan, darah yang mengalir itu tidak boleh. Jadi mau dinamakan apa saja itu darah, ya tetap zatnya itu haram. Kita tidak boleh makan daging babi ya. Mau dimasak namanya apa, tongseng, beberuk, apa segala macam, tidak boleh, karena zatnya haram. Satu. Yang kedua, sesuatu itu haram li'arid, karena ada sebab yang datang belakangan. Apa itu sebab yang datang belakangan? Pertama, cara mendapatkannya haram, walaupun zatnya halal. Zatnya halal, tapi cara dapatkannya, cara mendapatkannya haram, maka sesuatu itu tidak boleh kita konsumsi. Karena walaupun zatnya halal, tapi cara mendapatkannya itu haram. Ayam ya, makanan ayam goreng halal ya. Tapi kalau kita ngambil dari restoran tidak bayar, ya haram jadi. Mangga di pohon halal kalau kita ambil, tapi kalau pohon orang ya haram jadi, tanpa izin. Ada yang kedua,
sesuatu itu yang sebenarnya halal menjadi haram adalah idza kana mu'inan ala haram. Kalau sesuatu itu halal tapi diniatkan untuk menjadi jalannya melakukan yang haram. Apa contohnya? Kita mau berkelahi, mau bunuh orang, makan dulu banyak-banyak, makan nasi bungkus. Nasi bungkusnya halal, tapi kita makannya niatnya untuk supaya punya tenaga bunuh orang, punya tenaga untuk merampok, punya tenaga untuk menyakiti orang. Makanan yang halal itu menjadi haram. Jadi nasi itu dia sebenarnya halal, tapi karena kita khusus niatnya, saya mau makan dulu biar saya kuat, jagur dia ntar, bisa jagur bareh jagur ya lagu supaya saya kuat, supaya saya bisa kalahkan, saya makan dulu. Nah, makanannya itu jadi haram. Kenapa? Li'annahu yu'inu 'alal haram. Karena dia menjadi wasilah bagi sesuatu yang haram. Dalam kaidah itu lil wasail hukmul maqasid. Apa? Wasilah itu punya hukum seperti hukum tujuan. Tujuannya mukul orang, wasilahnya makan dulu. Nah, berarti makannya ini sebagai penolong dia untuk bisa mukul orang, itu ikut menjadi haram. Dan ini bukan hanya makan. Naik mobil halal, naik mobil, tapi kalau naik mobil untuk pergi ngeroyok orang, nah naik mobilnya itu jadi haram. Kenapa? Wasilah kepada yang haram. Jadi sesuatu yang konkret memang diniatkan untuk melakukan sesuatu yang halal, yang haram membantunya untuk melakukan sesuatu yang buruk, maka sesuatu yang semula halal itu boleh menjadi tidak boleh. Yang ketiga, sesuatu yang semula halal itu menjadi haram bagi orang itu idza kana mudirron. Kalau sesuatu itu bagi dirinya itu memudaratkan. Dalilnya la doror wala diror. Islam melarang kita untuk mencelakakan diri kita dan mencelakakan orang lain. Duren halal apa enggak? Halal. Tapi kalau Anda jelas-jelas diabetes, tekanan darah tinggi, sudah pernah stroke, dilarang oleh dokter makan durian, tapi berkeras makan, maka bagi Anda itu mudir. Bagi orang tidak, tapi bagi Anda yang seperti itu keadaannya, sakit-sakitan misalnya, udah jelas-jelas tidak boleh, tapi dia makan, maka itu menjadi haram. Karena itu halalan thayyiban harus lepas dari 4 ini. Pertama, memang zatnya tidak haram, artinya memang boleh. Yang kedua, jalan memperolehnya pun adalah jalan yang dibolehkan oleh agama. Apa jalan yang dibolehkan oleh agama? Jual beli. Apa jalan yang dibolehkan oleh agama? Sebagai hadiah. Apa jalan yang dibolehkan oleh agama? Mendapatkan sedekah. Apa jalan yang dibolehkan agama? Mendapatkan zakat bagi yang mustahik. Tapi kalau makan uang zakat dan dia bukan mustahik, ya jadi haram. Nah, perhatikan ya bapak-bapak ya, itu cara agama mengajar kita, hati-hati. Cara itu sangat penting. Jadi yang kedua, caranya harus baik. Dan cara ini beda-beda antara orang. Jadi satu harta, ini satu air ini bisa haram bagi orang tertentu dan bisa halal bagi orang tertentu. Kalau air ini dibeli dari uang zakat, maka yang boleh meminumnya adalah mustahik. Sedangkan yang ghairu mustahik ya tidak boleh. Ya, uang 100.000 rupiah itu bergantung dari status uang itu. Kalau dia adalah merupakan zakat, yang boleh adalah yang memang berhak menerima zakat. Jadi yang kedua, dia tidak boleh, jalannya itu jalan yang tidak halal. Yang ketiga, dia tidak boleh merupakan perantara untuk melakukan yang haram, seperti yang tadi itu. Makanan diniatkan mu'inan alal haram,
untuk melakukan sesuatu yang buruk. Nah, saya mau nyumpah orang nih katanya, cuman tidak ada tenaga, saya makan dulu lah, bisa nyumpah. Nah, makanannya itu jadi haram karena memang diniatkan supaya punya tenaga nyumpah orang. Dan yang keempat, alla yakuna mudirron lahu, tidak boleh sesuatu itu memang memudaratkan kesehatannya dirinya. La tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan menjatuhkan dirimu pada kehancuran. Nah, kalau sudah empat ini terpenuhi, ya kan, kalau yang pertama itu adalah yang diharamkan zatnya, ya itu kan ada penjelasannya tuh dalam Al-Quran, dalam hadis. Ada juga kias, misalnya mukhaddirat kayak narkoba segala macam, walaupun tidak ada secara eksplisit disebut jangan ngisap sabu-sabu dalam Al-Quran, tapi kan kiasnya jelas bahwa itu khobais, menghancurkan manusia, maka dia haram. Atau jalannya haram, atau digunakan untuk melakukan sesuatu yang haram, atau itu memudaratkan diri sendiri, ya. Kalau yang empat ini tidak ada, maka itu termasuk, ya, sebagai yang halal, halalan thayyiba. Nah, di sini ada peran ilmu pengetahuan sains, khususnya yang keempat, ya, tentang yang memudaratkan bagi diri kita. Itu ada sainsnya. Karena itu tidak bisa kita menyamakan diri kita sama orang. Oh, orang makan pelecing, kita ikut makan pelecing. Orang makan durian, kita ikut makan durian. Orang makan ini, kita ikut. Enggak. Masing-masing kita Allah kasih itu, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Masing-masing ada keadaannya. Karena itu kita tanya kepada dokter, kita ketahui diri kita. Dan bahkan kalau kata Imam Ghazali, dokternya manusia itu dalam dirinya. Apa maksud dokter manusia itu dalam dirinya? Karena manusia itu bisa mengetahui ada isyarat-isyarat yang Allah Ta'ala berikan. Misalnya kalau kita makan sesuatu lalu kita mual-mual, itu artinya tidak cocok, jangan dipaksa. Jadi badan kita ini sudah Allah lengkapi, ya, dengan istilahnya al-inzarul mubakkir, dengan peringatan dini untuk keselamatan kita. Kalau kita sudah terlalu capek, jangan paksakan diri. Kalau ngantuk, tidur langsung. Karena rasa ngantuk itu adalah peringatan dari badan kita bahwa kita harus istirahat. Lebih banyak orang yang meninggal karena kurang tidur daripada meninggal karena kurang makan. Orang yang kurang tidur itu bisa kena serangan jantung, stroke, segala macam. Kita lawan itu nggak boleh. Makanya Nabi mengatakan inna li badanika alaika haqqa, bahwa badanmu punya hak atasmu. Artinya kalau dia capek, istirahat. Itu cara Allah menjaga kita. Nah, jadi kita gabungkan, ya, apa yang disampaikan oleh agama dengan apa yang disampaikan oleh ilmu pengetahuan, maka kita akan tahu apa halalan thayyiban untuk kita. Masing-masing ada bedanya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Kenapa urusan makan minum ini kemudian disebut, dikaitkan dengan langkah-langkah syaitan? Langkah-langkah itu menunjukkan kepada satu tujuan. Apa tujuan syaitan? Ibadun nas anillah. Tujuan syaitan itu menjauhkan manusia dari Allah. Untuk mencapai tujuan itu banyak langkah-langkahnya. Dalam ayat ini Allah ingatkan, jangan ikuti langkah-langkah mereka, supaya engkau tidak sampai kepada apa yang mereka tuju. Apa hubungannya dengan makan minum, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian? Para ulama mengatakan salah satu jalan manusia dijauhkan oleh syaitan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melalui jalan mencari rezeki, jalan makan dan minum. Kalau dulu, ya,
Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas begitu mendengar ayat ini dalam sebuah riwayat, beliau langsung mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk orang yang diijabah doanya ya Allah." Kata Rasulullah SAW, "Atib mat'amak tustajab da'watuk." Pastikan engkau memperbaiki makanan minumanmu, maka Allah pasti mengabulkan doamu. Dengan kata lain, makanan yang halalan thayyiban itu berbanding lurus dengan dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memperhatikan makanan kita, apa sih arak, makan saja, mau nggak jelas nih subhat segala macam yang haram, yang penting makan, yang penting kenyang, jangan heran kalau doa-doa kita susah diijabah oleh Allah. Kalau sudah doa kita susah diijabah, kita akan makin jauh dari Allah. Karena setiap kali kita berdoa merasa tidak ada ijabah dari Allah, bisa jadi kemudian merasa, buat apa saya berdoa, buat apa saya beribadah, buat apa saya beragama. Doanya yang dia salahkan, padahal pangkal masalahnya pada rezeki yang dia makan. Karena itu di sini diingatkan, dengan kita menjaga makanan kita, pola konsumsi kita, memastikan untuk makan yang halalan thayyibah, itu seakan-akan seperti kita menutup jalan bagi cara-cara syaitan untuk menggoda kita.